Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifur Akmal dari kelas PTE 2022 dengan NIM 52231310002. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan case method dari pembangkit tenaga listrik dengan judul Parallel Generator 2. Baik, pembangkit tenaga listrik atau PLT merupakan infrastruktur penting dalam menyediakan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan untuk kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa situasi, seperti ketika kebutuhan listrik meningkat atau ketika ada gangguan pada sistem listrik utama, diperlukan peningkatan kapasitas pembangkitan listrik. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas ini adalah dengan menggabungkan dua atau lebih generator dalam satu sistem listrik, yaitu melalui proses sinkronisasi paralel. Sinkronisasi paralel generator merupakan proses yang kompleks yang bertujuan untuk menggabungkan dua atau lebih generator dalam satu sistem listrik tanpa menimbulkan ketidakstabilan. Proses ini melibatkan beberapa parameter penting, yaitu tegangan, frekuensi, dan urutan fasa. Jika kedua generator yang diparalelkan tidak sinkron, maka akan timbul ketidakstabilan sistem yang dapat menyebabkan kerusakan pada beban listrik dan generator itu sendiri. Selanjutnya ada sinkronisasi paralel dua generator. Analisa kegagalan sinkron pada paralel dua generator. Kasus masalah. Sudirman Park Apartemen atau SPA merupakan salah satu rumah susun bertingkat atau yang biasa disebut apartemen yang berada di bilangan Jakarta Pusat. Suplai daya listrik merupakan hal utama sebagai penunjang operasional gedung tersebut. Oleh karena itu, sebagai salah satu hunian atau tempat tinggal terkenal di kota Jakarta, apartemen Sudirman Park memerlukan sistem kelistrikan yang handal dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Apartemen Sudirman Park juga mempunyai generator set atau genset sebagai cadangan suplai daya listrik secara tiba-tiba. Apartemen Sudirman Park mempunyai 3 unit generator set yang berkapasitas masing-masing 2000 kVA untuk mencadangkan daya listrik apabila suplai utama dari PLN mengalami gangguan atau pemutusan aluran listrik secara tiba-tiba. Daya yang digunakan atau dipakai oleh apartemen Sudirman Park sebesar 3465 kVA. Untuk mensuplai satu gedung apartemen Sudirman Park cukup dengan 2 generator set. Namun kendala yang dihadapi, salah satu generator set selalu gagal kerja ketika dihubungi paralel. Di sini penulis ingin menganalisa masalah yang terjadi pada generator set apartemen Sudirman Park dengan judul Analisa Kegagalan Sinkron pada Paralel Dua Generator. Baik, untuk metode penelitian, berbagai metode yang digunakan untuk menunjukkan skripsi ini adalah 1. Metode observasi, yaitu meninjau informasi yang ada mengenai skripsi yang dibuat secara langsung, yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, metode kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data referensi yang berhubungan dengan pembuatan skripsi ini. Yang ketiga, metode konsultasi dan diskusi, yaitu mendiskusikan dan berkonsultasi langsung dengan dosen pembimbing dan juga pihak lain yang berkompeten di bidangnya. Yang keempat, metode pengujian, menguji sistem yang tersedia dengan melakukan percobaan tertentu sesuai dengan tujuannya dan mendapatkan data-data hasil percobaan untuk dianalisa. Metode analisa, pada metode ini penulis menganalisa gagal sinkron antara genset 1 dan genset kedua, di mana pengujian dilakukan secara berurutan sampai dengan akar permasalahan yang menyebabkan gagal sinkron antar genset tersebut. Baik, hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari hasil analisa penulis, dapat menemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan gagalnya proses sinkronisasi genset 1 dengan genset 2 secara paralel. Di antaranya, yang pertama itu speed governor. Pengecekan pada speed governor karena terjadinya RPM yang tidak stabil dan frekuensi yang rendah, di mana RPM yang stabil 1500 konstan, tidak ada perubahan dan frekuensi 50 Hz. Penyebabnya membuat genset 1 tidak bisa sinkron dengan genset 2 dan merusak relay pada genset 1. Setelah diketahui kerusakan pada speed governor, dilakukan proses penggantian pada speed governor genset 1. Dan setelah dilakukan penggantian, masih terjadi gagal sinkron karena relay genset 1 masih terdapat masalah. Namun RPM dan frekuensi sudah stabil. Baik, di gambar ini ada yaitu untuk mengukur RPM. Di sini ada yang namanya idle RPM, run RPM, gain, drop,
speed control potentiometer, MPU, dan ICT. Baik, yang kedua ada relay genset 1. Setelah dilakukan pengetesan pada genset 1 dan genset 2 dengan dinyalakan secara bersama dengan hubung paralel, terjadi reverse power protection di modul genset pertama. Ketika sinkron dengan genset kedua, tetapi ketika sinkron tanpa genset kedua tidak terjadi reverse power protection. Reverse power relay merupakan proteksi sebuah generator yang terhubung dengan jaringan lain atau terkonfigurasi secara paralel dengan generator lain. Reverse power relay terjadi karena kehilangan torsi dari penggerak mula dan generator masih terhubung dengan paralel. Karena masih ada kecepatan sisa pada rotor generatornya. Sedangkan di sisi stator generator ada tegangan dari hubung paralel, sehingga tegangan di stator menginduksi kelilitan rotor yang berputar. Penyebab terjadinya reverse power pada genset pertama ketika dihubung paralel ialah karena terjadi kerusakan pada relay genset pertama itu diketahui dari bekerja dan relay proteksi yang secara tiba-tiba memutus atau mematikan genset 1 ketika genset 1 sedang hidup dengan tegangan 400 V dan tegangan turun menjadi 265 V. Setelah itu genset mati. Kerusakan karena adanya arus balik yang masuk ke relay yang menyebabkan kerusakan pada relay genset. Setelah diketahui penyebabnya, kerusakan tidak sinkronis genset 1 dan genset 2 seketika dihubungi paralel, segera dilakukan penggantian relay yang rusak pada genset pertama. Setelah dilakukan penggantian relay pada genset 1, dilakukan juga pengecekan pada wiring kabel-kabel incoming genset 1 dan juga pada busbar penghantar tegangan yang dihasilkan genset. Dilakukan uji coba genset 1 tanpa beban dan tanpa dihubung paralel dengan genset 2. Hasil tegangan yang didapat ketika genset hidup normal 401 volt dan mati pun sesuai dengan waktu yang telah diatur pada panel kendali genset. Selanjutnya genset 1 diuji coba kembali dengan dihubung paralel dengan genset 2. Genset dihidupkan secara bersamaan dengan kendali panel genset. Kedua genset hidup secara bersamaan dan reverse power tidak terjadi pada uji coba ini. Dan untuk memastikan kembali agar genset benar-benar normal, dilakukan pengetesan sekali lagi atau uji coba 3. Di sini genset 1 tidak bisa start atau hidup karena display. Pada genset 1 menunjukkan tegangan pada baterai hanya 23 volt. Di uji coba kedua baterai pada genset 1 menunjukkan 26 volt. Hasil pengetesan dan hasil log sheet harian genset sebelum dan sesudah perbaikan terlampir. Yang ketiga, auto battery charger. Baik, untuk auto battery charger, setelah dilakukan dan diketahui tegangan pada baterai 23 volt, dilakukan pengecekan pada air aki pada baterai. Tapi air aki pada baterai genset 1 high atau penuh. Penyebabnya jelas bukan pada air aki baterai genset dan dilakukan pengecekan kembali pada bagian auto battery charger genset 1. Karena pada saat dilakukan pengetesan pada uji coba kedua, tegangan awal 26 volt setelah genset hidup 23 volt, seharusnya ketika genset hidup tegangan pada baterai genset bertambah karena sudah ada sistem auto charger baterai. Penyebab kerusakan pada auto charger baterai genset terjadi karena ada kerusakan pada bagian fuse atau spring pada komponen auto charger baterai. Baik, untuk kesimpulannya adalah speed governor karena tidak stabilnya RPM dan frekuensi pada genset 1 ketika disinkron dengan genset 2. Dilakukan penggantian suku cadang untuk mendukung kerja genset. Relay genset 1 yang bermasalah karena tidak stabilnya RPM pada genset 1 yang menimbulkan kerusakan pada relay. Diketahui karena sistem proteksi relay yang bekerja yang menimbulkan reverse power atau arus balik pada genset. Ini yang menimbulkan genset 1 mati secara tiba-tiba. Solusinya dilakukan penggantian relay pada genset 1 setelah dilakukan proses penggantian pada governor. Auto battery charger pada genset 1 yang sudah tidak bekerja secara maksimal dikarenakan sudah tidak bisa mensuplai daya untuk baterai. Penyebabnya adalah kerusakan pada fuse karena adanya arus balik yang masuk ke auto charger baterai. Kesalahan pada satu bagian saja sudah dapat mengganggu sistem kerja genset dan dapat menimbulkan masalah baru pada genset. Terima kasih. Baik, sekian presentasi atas case method dari saya Muhammad Anwaratul Akmal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.